Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suhardin Hadudin Channel. Mana kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton 2. Apa sih bunyinya? Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, ini disimbolkan dengan A sama dengan sigma F per M. Simbol-simbol ini kita akan pelajari selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memahami hukum Newton 2 ini ada contoh soal yang akan kita kerjakan, tetapi untuk dua rangkaian percobaan. Nah, ini percobaan yang pertama, di mana larang P akan mendorong mobil mainan yang berada di atas meja. Jika massa atau M mobil mainan sebesar 500 gram dan gaya yang diberikan larang P sebesar 4 Newton, hitunglah percepatan benda tersebut hingga berhenti di tepi meja. Rumusnya, rumus yang tadi kita gunakan. Nah, untuk A itu adalah percepatan benda dalam meter per sekon, sigma F adalah resultan gaya dalam Newton, dan M adalah massa kilogram. Nah, mobil mainan ini massanya 500 gram, harus dirubah dulu dalam kilogram. Ya, 0,5 kilogram. Sekarang nilainya kita masukkan. Sigma F-nya itu adalah 4 dan M-nya itu adalah 0,5. Sehingga percepatannya diperoleh 4 bagi 0,5 adalah 8 meter per sekon. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana jika beban mobil mainan ini ditambah? Nah, ini adalah rangkaian percobaan yang kedua. Soalnya masih tetap sama, hanya saja untuk massa mobil mainan ini telah bertambah karena bebannya kita tambah di bagian belakang 500 gram. 500 tambah 500 berapa? Tepat sekali, 1000 gram. Nah, 1000 gram ini harus kita rubah dalam kilogram lagi, karena dalam soal dibutuhkan kilogram, yaitu M-nya sama dengan 1 kilogram. Rumusnya masih sama yang kita gunakan, hanya adalah percepatan benda dengan meter per sekon satuannya, sigma F-nya adalah resultan gaya dalam Newton, dan M adalah massa dalam kilogram. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. A sama dengan sigma F-nya itu adalah 4, sedangkan untuk M-nya itu adalah 1, sehingga percepatan bendanya itu sama dengan 4 per 1 berapa? Iya, tepat sekali, 4 meter per sekon. Nah, bagaimana percobaan pertama dan kedua? Apa sih bedanya? Mari kita identifikasi bersama. Apa sih perbedaan kedua percobaan ini? Dan kita lakukan tahap demi tahap agar kalian mudah memahaminya. Ya, kita lihat satu persatu ya. Apa perbedaannya? Nah, untuk melihat perbedaannya kita lihat yang pertama dari sisi rangkaiannya. Yang kedua, berapa sih besar gayanya? Yang ketiga, massa yang dimiliki benda. Kemudian yang terakhir adalah hasil pencarian tentang percepatan benda tersebut. Rangkaian tadi kan ada dua macam. Yang pertama mobil-mobilan tanpa beban, sedangkan yang kedua adalah mobil-mobilan dengan diberikan beban. Gayanya yang diberikan oleh larang P ini tetap sama rangkaian pertama dan rangkaian kedua, yaitu sama-sama 4 Newton. Tapi massanya berbeda kan tadi? Ada yang pertama itu rangkaian pertama 0,5, sedangkan rangkaian kedua adalah 1 kg. Sehingga diperoleh untuk rangkaian pertama percepatannya 8 meter per sekon, untuk yang kedua itu 4 meter per sekon. Nah, bagaimana kalian melihat nilai-nilainya? Ada perbedaan. Oke, kita selidiki lebih jauh lagi tentang apa sih perbedaannya. Untuk gayanya rupanya masih tetap sama, yaitu 4 Newton dan 4 Newton. Sedangkan massanya itu bertambah dari 0,5 menjadi 1 kg. Nah, percepatannya berkurang dari 8 menjadi 4 meter per sekon. Bagaimana? Coba kalian perhatikan, ada yang bertambah dan ada yang berkurang, ada yang tetap. Ini anak-anakku sekalian membuktikan bahwa
percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya atau sigma F yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Semoga bermanfaat. Terima kasih.